Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya dan dalam keadaan sehat ya tentunya. Oke, pada video kali ini kita masih membahas nih tema yang sama, yaitu materi geografi kelas 10 semester 2 tentang atmosfer. Tapi pada kali ini khususnya pada video ini nih kita akan membahas mengenai klasifikasi iklim dan pola iklim global. Nah, kita langsung bahas aja ya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan cuaca dan iklim. Karena cuaca dan iklim ini erat banget nih dengan materi yang akan kita bahas pada video ini. Nah, jadi cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit, sedangkan waktunya yang relatif singkat. Nah, sedangkan iklim itu kebalikannya, di mana rata-rata yang terjadi adalah waktunya lebih lama dan cakupan wilayahnya juga lebih luas daripada si cuaca ini. Jadi bedanya sangat jelas ya, perbedaannya waktu dan wilayah atau cakupan wilayahnya. Tahukah kalian klasifikasi iklim itu ada 6? Pada umumnya nih ada 6. Nah, yang pertama adalah iklim matahari, yang kedua adalah iklim fisis, yang ketiga adalah klasifikasi iklim menurut Köppen, yang keempat adalah klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, yang kelima adalah klasifikasi iklim menurut Oldeman, dan yang terakhir adalah menurut Junghun. Nah, kita akan membahas klasifikasi iklim matahari dulu ya. Nah, tahukah kalian bahwasanya klasifikasi iklim di mana pembagiannya ini berdasarkan dengan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Nah, ini adalah klasifikasi iklim matahari. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwasanya dimulai dari yang garis tengah ini adalah khatulistiwa, di mana negara Indonesia itu berada di sini. Makanya kita yang tinggal di Indonesia itu waktunya pas, maksudnya ketika siang 12 jam, ketika malam 12 jam. Nah, di sini Indonesia juga disinari matahari sepanjang tahun karena berada di khatulistiwa. Berdasarkan iklim matahari adalah iklim di mana pembagiannya ini berdasarkan dengan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Nah, intensitas panas yang diterima oleh suatu tempat ini dipengaruhi oleh letak garis lintang. Nah, oleh karena itu iklim matahari disebut juga dengan iklim garis lintang. Oke, sampai sini paham ya? Bisa membedakan ya, ini namanya garis lintang. Nah, garis lintang ini sangat erat kaitannya dengan pembagian iklim. Nah, ini namanya adalah garis bujur. Garis bujur ini erat kaitannya dengan pembagian waktu. Oke, kita lanjut ke jenis iklim. Nah, untuk klasifikasi iklim matahari yang pertama adalah berada di antara iklim subtropis dan tropis, yaitu di antara 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara maupun 23,5 derajat lintang selatan, di mana selalu vertikal sehingga suhu udara rata-ratanya tinggi, yaitu berada di antara 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah tekanan udaranya ini lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan. Kemudian kejadian hujan lebih banyak daripada banyak wilayah lainnya. Jadi untuk iklim khatulistiwa ini hujannya lebih banyak ya daripada wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, untuk daerah peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang terdapat 4 musim nih di daerah peralihannya ini, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian pada musim panas di daerah antara iklim sedang dan subtropis ini, pada musim panas ini suhunya tidak terlalu panas, dan pada musim dingin suhunya juga tidak terlalu dingin. Jika hujannya jatuh pada saat musim dingin disebut iklim Mediterania. Nah, jika hujannya jatuh pada saat musim panas disebut dengan iklim Tiongkok. Nah, pada daerah ini juga atau wilayah yang memiliki iklim subtropis antara lain ini meliputi daerah besar di Eropa kecuali Skandinavia ya. Nah, di kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Selatan, Amerika Selatan, Afrika Utara, Selatan, Afrika, dan Australia. Ini adalah negara-negara yang berada di antara iklim tropis dan iklim sedang. Nah, kemudian kita akan membahas iklim sedang dan iklim dingin. Nah,
Untuk iklim sedang atau iklim dingin itu terdapat iklim tundra, di mana musim dingin yang berlangsung ini cukup lama ya, sedangkan musim panasnya itu berlangsung singkat. Udaranya kering, pada musim dingin tanah selalu membeku karena tertutup nih oleh lapisan es dan salju sepanjang tahun. Nah, kemudian di musim panas terdapat nih banyak rawa akibat mencairnya es di permukaan tanah. Terdapat lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara, Kanada, pantai selatan Greenland, dan Serbia bagian utara. Nah, kemudian terdapat iklim es nih, yaitu terdapat salju abadi akibat suhu yang terus-menerus rendah. Nah, wilayahnya meliputi kutub utara yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas iklim fesis. Jadi iklim fesis ini adalah iklim di mana kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Jadi iklim fesis ini adalah iklim yang sangat berpengaruh terhadap keadaan sekitarnya. Nah, faktor yang berpengaruh antara lain seperti daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Nah, untuk iklim fesis ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah iklim laut. Nah, di mana iklim laut ini terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Ciri-cirinya antara lain seperti penguapannya tinggi. Kenapa penguapannya tinggi? Karena di sini banyak air ya. Kalau kalian membahas mengenai siklus hidrologi, pasti penguapan yang dilakukan oleh air disebut dengan evaporasi. Nah, di sini kenapa kok iklim laut ini penguapannya tinggi dibandingkan dengan mungkin iklim gurun dan tempat yang lain? Lalu udaranya selalu lembab. Langitnya tertutup oleh awan. Nah, kenapa langitnya tertutup oleh awan? Karena tadi penguapan yang tinggi. Kemudian perbedaan suhu antara siang dan malam hari rendah serta memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, karena penguapannya tinggi lalu tertutup awan, itu sudah pasti curah hujannya juga pasti tinggi. Oke, selanjutnya adalah iklim darat. Jadi perbedaan dengan iklim laut tadi bahwasanya iklim darat adalah iklim yang tidak dipengaruhi oleh angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. Nah, ciri-cirinya antara lain yaitu kelembapan udaranya rendah. Karena di sini minim ya yang namanya air laut. Perbedaan suhu antara siang dan malam hari juga sangat mencolok ya, sehingga memungkinkan adanya padang rumput. Nah, tipe iklim yang ketiga adalah iklim gunung. Nah, iklim gunung adalah iklim yang terdapat di dataran tinggi, seperti di Tibet dan Deccan. Nah, ciri-cirinya antara lain terdapat di daerah yang beriklim sedang, hujannya banyak terjadi nih di lereng-lereng yang menghadap angin dan kadang banyak turun salju. Kenapa kok turun salju? Karena gunung ini semakin tinggi, ini memiliki tekanan udara yang rendah, jadi suhunya juga semakin rendah. Kemudian ada yang namanya iklim musim. Nah, iklim musim adalah iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim sehingga musim berganti setiap setengah tahun. Nah, ciri-cirinya antara lain yaitu setengah tahun angin laut basah yang menimbulkan hujan dan setengah tahun pun bertiuplah angin darat yang kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Nah, iklim musim ini juga berkaitan dengan Indonesia mengapa mengalami dua musim, itu musim hujan dan musim kemarau, dan itu juga berkaitan dengan namanya iklim muson. Mungkin kalian udah pernah belajar sebelumnya, pernah dengar yang namanya muson timur dan muson barat, serta letaknya Indonesia ini berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, yang ketiga adalah iklim menurut Köppen. Nah, klasifikasi iklim menurut Köppen ini itu menggunakan sistem huruf, terdiri dari 5 huruf kapital yang menunjukkan karakter suhu atau curah hujan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ini adalah ilustrasinya iklim menurut si Köppen. Nah, ada iklim A, B, C, D, dan E, di mana iklim A yaitu mewakili daerah tropis, iklim B iklim kering, C itu sedang, D itu dingin, dan E itu daerah kutub. Nah, untuk iklim A ini dibagi menjadi 3, yaitu AF, AM, dan AW. Di mana AF ini adalah hutan hujan tropis, AM ini adalah muson tropis, dan AW adalah sabana tropis. Nah, cirinya apa?
Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah rata-rata suhu tahunan di atas 18 Celcius, kemudian curah hujannya tinggi dan tidak ada musim dingin. Nah, biasanya iklim tropis ini berada di daerah Khatulistiwa. Kemudian iklim B yaitu iklim kering dibagi menjadi dua, yaitu BS dan BW. Di mana BS, kalian ingat aja S adalah stepa dan BW itu gurun. Nah, W itu panas ya. Jadi ciri-cirinya adalah curah hujannya rendah dan tidak terdapat sungai permanen. Kemudian iklim sedang itu dibagi menjadi tiga. Nah, karena tadi W ini mewakili gurun, maka W yang ada di sini juga pasti tidak jauh dengan yang namanya gurun yang kering. Jadi CW, CS, dan CF. Nah, untuk CW adalah musim dingin kering, CS, S tadi kan musim panas yang kering, CF adalah musim atau tidak ada musim kering atau disebut dengan musim yang tidak kering lah ya. Nah, ciri-cirinya adalah rata-rata suhu terdingin di antara 0 sampai dengan 18 derajat Celcius dan setidaknya memiliki 1 bulan dengan rata-rata suhu di atas 18 derajat Celcius. Kemudian yang iklim D atau iklim dingin itu dibagi menjadi dua ya, DF dan DW. Nah, DF ini mewakili hujan bersalju basah sepanjang tahun. Jadi di sini kalau kalian lihat huruf F ini biasanya hujan atau daerah yang banyak hujan ya. Kemudian W kan tadi kering. Ini pokoknya berhubungan dengan kering, panas. Nah, di sini juga hujan bersalju musim dingin kering. Kan ada kering. Jadi kalian ingat aja simbol-simbol yang ada di belakangnya ini seperti F, W, S, F. Nah, ini. Nah, jadi cirinya adalah setidaknya memiliki 1 bulan dengan rata-rata suhu di atas 10 derajat Celcius. Setidaknya memiliki bulan dengan rata-rata suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ini ciri-ciri dari iklim dingin ya. Karena kalau suhu itu semakin mendekati 0 bahkan minus, itu artinya suhu itu semakin dingin. Nah, kemudian ada yang namanya iklim kutub atau E. Nah, iklim kutub ini dibagi menjadi dua, ET, T itu tundra ya. Tundra, tadi di sini stepa, dan EF. EF itu kan berhubungan dengan dingin ya. ET itu adalah iklim tundra, EF itu adalah salju abadi dengan rata-rata suhu tahunan di bawah 10 derajat Celcius. Jadi di sini dingin banget ya. Nah, itu adalah klasifikasi iklim menurut si Köppen. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Yang sudah kita bahas tadi ada hutan hujan tropis atau AF, merupakan daerah tipe F pada bulan terkering. Curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Daerah ini banyak memiliki hutan-hutan yang lebat dan terdapat di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Ingat aja lah, AF itu hutan hujan. Kalau hutan hujan ingat Sumatera, Kalimantan gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada yang namanya muson tropika atau AM. Nah, di mana atau daerah peralihan di mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada saat bulan kering. Nah, daerah ini juga masih terdapat nih hutan-hutan yang cukup lebat dan persebarannya antara lain di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, tapi tidak selebat yang berada di Sumatera dan Kalimantan tadi ya. Nah, ini adalah savana, atau sering disimbolkan dengan awe. Nah, savana itu merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Tidak banyak nih vegetasi yang bisa tumbuh nih di daerah seperti ini. Nah, beberapa tanaman yang tumbuh seperti rumput dan pepohonan yang jarang. Nah, biasanya daerah ini banyak tersebar di daerah Nusa Tenggara dan Madura. Kemudian selanjutnya ada iklim kering atau B. Nah, iklim kering atau subtropis yaitu daerah yang memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan dan temperatur pada bulan yang terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Nah, di iklim ini persediaan air ini bahkan tidak mendukung nih untuk kehidupan tanaman. Iklim ini dibagi menjadi dua tipe, stepa atau BS dan juga iklim padang pasir atau BW. Nah, tanaman yang biasa
atau tanaman yang bisa bertahan di iklim ini di antara lain adalah kaktus ya, karena kaktus ini biasanya terdapat di padang pasir. Nah, untuk jenis hewannya juga nggak semua bisa hidup di daerah ini ya. Toh lain atau contoh dari hewan yang bisa hidup di daerah ini adalah seperti unta, kalajengking, dan mungkin jenis-jenis ular tertentu yang bisa hidup di daerah ini atau di daerah kering ini. Nah, yang ketiga ada iklim hujan sedang atau C, disimbolkan dengan huruf C, di mana daerah yang beriklim ini memiliki suhu rata-rata di bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Nah, sama seperti dua jenis iklim sebelumnya ya. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu sedang dengan musim panas yang kering CS, iklim sedang dengan musim dingin yang kering CW, serta iklim sedang yang lembab atau CF. Nah, yang keempat adalah iklim dingin atau D. Nah, wilayah yang memiliki iklim dingin mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari minus derajat Celcius. Bayangin nih, dingin banget ya. Sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. Nah, iklim ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu kering DW dan iklim dingin tanpa periode siang yaitu DF. Bayangin, kalau tanpa periode siang berarti kan malam terus ya. Kemudian yang kelima adalah tipe iklim kutub atau E. Nah, di mana iklim yang terakhir adalah iklim kutub. Daerah yang memiliki iklim kutub memiliki temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Bayangin, terpanas aja kurang dari 10 derajat Celcius. Nah, iklim kutub ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim tundra dan iklim salju abadi. Nah, kemudian yang keempat kita akan membahas klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Nah, bagaimana menurutnya? Bahwasanya menurut Smith-Ferguson, klasifikasi iklim ini banyak nih digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Loh, kok bisa? Nah, ayo kita bahas. Klasifikasi iklim ini dibuat berdasarkan dengan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut dengan gradien Q. Nah, ini adalah ilustrasi menurut iklim Smith-Ferguson, di mana terdapat beberapa tipe dimulai dari A sampai H, yaitu sangat basah, basah, agak basah, sedang, agak kering, kering, sangat kering, hingga luar biasa kering. Nah, ini ada Q 0 sampai 14,3 ini nanti untuk menentukan jenisnya. Nah, rumusnya untuk mencari Q adalah rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100%. Nah, cara menghitungnya adalah bulan basah sama dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Bulan lembab itu curah hujan antara 60 sampai 100 dan bulan kering itu curah hujan dikurang dari 60 mm. Jadi kalau kalian ketemu soal untuk mencari Q, kalian cukup membagi antara rata-rata bulan kering itu adalah yang di bawah 60 mm dibagi dengan rata-rata bulan basah yaitu di atas 100 mm. Jadi kalau seandainya bulan rata-rata 70, 80, 90 itu nggak usah dihitung ya, karena yang diminta hanya bulan basah dan bulan kering kemudian dikali 100. Nah, berapa hasilnya? Nanti kalian tinggal melihat ke tipe ini, apakah daerah itu tipe basah, apakah daerah itu tipe kering. Nah, ini bisa diklasifikasikan berdasarkan dengan ilustrasi yang sudah dibuat oleh Smith-Ferguson. Nah, yang kelima ini adalah iklim menurut Oldeman. Klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan juga nih sebagai acuannya. Tapi bedanya dengan iklim Smith-Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya nih yang beda nih. Kalau menurut Smith-Ferguson tadi kan bulan kering dibagi bulan basah dikali 100 ya. Tapi kalau Oldeman ini sama sih, pakai curah hujan juga, tapi rumus dan klasifikasinya berbeda. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, kalau tadi Smith-Ferguson sampai H, kalau menurut Oldeman sampai E aja nih. Bulan basah yang A itu lebih dari 9 kali, sampai E itu kurang dari 3 kali, di mana bulan basahnya itu curah hujannya lebih dari 200 mm nih menurut si Oldeman. Sedangkan bulan lembabnya itu curah hujannya di antara 100 sampai dengan 200. Sedangkan bulan keringnya itu curah hujannya kurang dari 100 mm. Nah,
pada iklim Oldelman, untuk menentukan tipe iklimnya, kalian nggak perlu nih menggunakan rumus seperti Smith-Ferguson. Ya, kamu hanya perlu menentukan bulan basah dalam 1 tahun berdasarkan curah hujannya. Jadi kalau seandainya kalian dalam 1 tahun menemukan bulan basah 7 kali nih, ya udah itu langsung ketemu nih, berarti bulan basah yang tipe B gitu. Nah, kemudian yang keenam kita akan membahas klasifikasi iklim menurut Junghun. Nah, klasifikasi iklim ini berdasarkan dengan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Nah, ini adalah ilustrasi menurut Junghun. Kalau kalian sadar nggak sih, kalau kalian naik gunung itu kan semakin tinggi semakin dingin ya. Dan jenis tumbuh-tumbuhannya juga beda-beda ya. Nah, untuk klasifikasi iklim menurut Junghun itu dibagi menjadi 4 zona nih. Ada yang namanya zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Jenis tanamannya juga beda-beda. Untuk zona panas itu di bawah 650 mdpl, untuk zona sedang di bawah 1500 mdpl, jadi di antara 650 sampai dengan 1500. Untuk zona sejuk ini di antara 1500 sampai dengan 2500, sedangkan zona dingin itu lebih dari itu ya. Jenis tanamannya juga beda-beda ya. Jadi kalau seandainya kalian jalan-jalan nih di dataran rendah, pasti kalian banyak menemukan jenis tanaman padi, jagung, tebu, dan kelapa. Nah, kelapa ini banyak banget kalian temukan di daerah pesisir atau daerah pantai ya. Jadi kalau kalian ke pantai enaknya minum es degan, itu benar. Karena kelapa ini biasanya tumbuh subur di dataran yang rendah. Kemudian kalau kalian semakin menanjak atau semakin tinggi suatu tempat, maka tanamannya juga beda, seperti tembakau, kopi, coklat, dan teh. Karena teh ini adalah tanaman yang hanya bisa bertahan di zona yang sedang ke atas. Kemudian lanjut ke zona sejuk, semakin tinggi lagi nih ya. Nah, untuk zona sejuk ini tanaman yang bisa dibudidaya kopi, kina, teh, sayuran. Nah, di sini yang lebih mencolok adalah sayuran. Kenapa? Karena daerah-daerah sejuk ini sangat cocok bila ditanami sayuran. Nah, kalau kalian lebih tinggi lagi nih, ke daerah yang lebih tinggi lagi, di sini tidak ada tanaman budidaya, hanya ada lumut. Ini adalah klasifikasi menurut Junghun. Oke, demikianlah pembahasan kali ini mengenai klasifikasi iklim. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.